Ya halo Sobat Nubar, semuanya kembali di channel YouTube Nubar Pro bareng saya ANNH dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis bareng DJ, menulis mudah update status. Iya, terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Karena di sini kita bakalan kasih tips dan triknya dalam hal menulis. Kita juga akan bincang-bincang materi sastra dan juga literasi tentunya. Nah, sebelum lanjut ke acara yang kita bahas, Kang ya. Iya, gimana? Nah, ini apa namanya? Bakalan ada, kan kemarin saya janji tuh. Kalau subscribernya udah nyampe 400 bakalan kasih hadiah. Oh iya, giveaway jam Jam tangan ya. tangan. Kang Didi juga pakai ya. Saya malah gak pakai, lupa. Gak apa-apa. Oke. Nah, siapa yang bakalan beruntung? Di sini ada 5 kandidat. Nah, kandidatnya ada di sebelah sini nih Kang. Boleh dibacakan satu-satu. 5 ya, betul ya? Ada 5, iya ada 5 kan. Iya, sambil tunjukin ke kamera coba Kang. Itu siapa namanya? Baik, ini Sobat Nubar Pro, saya akan bacakan siapa-siapa saja namanya dan akan terpilih satu orang. Yang pertama adalah Siti Nurjana Sinur. Oke. Ya, ini Siti Sinur. Ya. Lipat apa namanya? Digulung. Nah, yang keduanya adalah Azmi Mujahid. Nah, ini Azmi Mujahid. Yang ketiganya Suratmi Bunda Nazril. Ini Suratmi Bunda Nazril. Yang keempatnya ada Pipit FS atau Karina LA. Nah, ini jauh Kang. Dari Los Angeles. Oh, ya iya LA. LA Galaxy gitu ya. Mbak Pipit dari LA. Nah, yang terakhir ada Meli Melani Dewi. Nah, ini yang terakhir. Ada 5. Ada 5 Jadi Kang. yang kita pilih hanya satu aja yang beruntung. Iya, Nah, nanti kan ini kita akan mendapatkan satu. Betul, kita masukin sini nanti dikocok-kocok. Kayak lagunya Inul ya. Arisan ya Kang, kayak arisan jadinya. Arisan literasi. Ada arisan ini namanya arisan literasi jadinya. Siapa itu Kang? Ini jadi ini namanya arisan literasi. Iya, arisan literasi. Jadi kan digulung-gulung, dimasukkan, nanti dikosok-kosok supaya yang keluar, nah dia yang dapat. Nah, ini mengingatkan saya waktu zamannya SMP, Kang. Suka arisan ya? keliling. Oh iya, arisan bener. Saya juga waktu di kampung ada Karang Taruna. Jadi setiap hari Sabtu. Enggak, 2 minggu sekali itu dikocok. Dapat duit lumayan kan buat nambahin uang jajan. Dan arisan ini banyak sekali ini ya kecurangan yang kadang-kadang baru udah dapat orangnya nggak ikutan lagi hilang gitu ya. Ini yang merugikan. Atau ada skandal yang namanya dia semua misalkan. Kang DJ korbannya atau tersangkanya? Kalau korban pernah. Pernah. Iya, pernah Kang. Oke, sudah Kang? Satu lagi? Satu lagi. Iya. Oke, kita kocok ya. Ya, sekali lagi ini adalah giveaway pertama yang bakalan kita bagikan karena subscriber kita udah nyampe 400 dan hadiahnya adalah jam tangan. Nah, siapa yang beruntung? Oke, saya kocokin ya. Nanti Kang DJ yang buka. Bismillah. Ya, ini ya transparan ya. Ini tanpa kecurangan, namanya pun tadi sudah disebutkan satu persatunya. Bentar Kang. Nggak keluar kan? Sepertinya megar semua sampai dalam. Dibuka aja. Lebih gede Saling ya. rebutan pengen keluar. Nah, oke, selamat tangan kiri Kang. Iya, ini sudah keluar satu nama. Siapakah mereka? Ternyata dari Los Angeles. Siapa itu? Namanya adalah Mbak Pipit FS atau Karina LA. Iya, tepuk tangan. Selamat Mbak ya. Selamat untuk Mbak Pipit FS atau Karina Los Angeles. Ini kan hadiah jam tangan. Mendapatkan hadiah jam tangan dari Biden. Nanti bakalan dihubungin sama tim Nubar ya. Oke, bagi yang belum dapat jangan khawatir.
karena kedepannya kita juga bakalan bagi-bagi giveaway Kang ya. Benar Ngasih sekali. hadiah. Nah ini ada kamera B Pro 5. Cuman syaratnya nunggu subscriber kita sampai 1000 Kang ya. Iya. Nah tetap pantengin terus, tetap ikutin ketentuan cara mendapatkan giveaway-nya. Ajakin temennya untuk subscribe channel YouTube Nubar Pro. Baik, ya. Terima kasih. Oke. Karena ini sudah selesai. Sudah keluar ya yang itu Iya. ya, yang pemenang. Pemenangnya, Iya. kita lanjut ke materi ya. Ya, baik Kang. Untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang materi non-fiksi ya, seperti biasa. Benar, ya, Sekarang udah memasuki episode 9 bagian pertama, yaitu tips menemukan ide penulis pemula ya. Iya. Bagi penulis pemula biasanya itu sebetulnya sebelum kita lanjut ke lebih jauh tentang tips-tipsnya, itu sesuatu yang hal mudah atau yang gampang Kang? Iya. Baik, Bagi terima seorang kasih penulis Kang. pemula. Jadi banyak sekali kasus Kang ya, bahwa kadang-kadang yang belum pernah menulis, biasanya dia melihat temennya punya buku, melihat temennya punya karya dan lain sebagainya, dia lihat temennya di medsos, di Facebook kah, atau di status WA dan lain sebagainya, Instagram dan lain sebagainya, medsos, sehingga dia tertarik. Itu padahal dia tidak punya basic, tidak punya Betul. basic sebagai penulis. Itu tidak ada. Tapi karena dia melihat orang lain, melihat temannya adalah bisa menghasilkan sebuah karya itu berupa buku, walaupun bukunya antologi misalkan, berupa antologi, tapi dia ada apa ya? Ada sesuatu semangat. Nah, ini semangatnya yang keluar, sehingga ketika dia ada semangat, sama seperti dia. Nah, dia langsung buka laptop kah, atau buka HP, atau buka buku. Nah, ketika dia menuangkan idenya, dia mentok. Apa ya mau ditulis? Nah, ini sering terjadi. Sering banget Iya, ya. dia semangatnya luar biasa. Dia menggebu-gebu, semangatnya itu sangat luar biasa lah semangatnya. Tapi ketika pada saat dia akan menuangkan suatu idenya, suatu gagasan pada sebuah tulisan, itu mentok, Kang. Itu dia, aduh, saya mau ngapain lagi nih? Nah, Betul. ibarat kata nih, katanya yang saya baca-baca buku itu, kata Bambang Ki Anis, Mas Beki itu, bahwa kamu seperti berada di dalam ruang kaca atau akuarium. Apa itu akuarium? Jadi ikan Nah, dong. kan ikan ya ini. Sobat Nubar, kebetulan Kang kita ini adalah sebagai hobiis dari ikan. Ikan. Jadi ikan itu ada di akuarium, Kang. Dia bisa melihat orang keluar, Betul. bisa melihat makhluk keluar, tapi dia tidak bisa keluar. Dia hanya keliling-keliling di situ. Padahal dia ada Ibaratnya keinginan untuk keluar. Penulis tadi ya. Seperti penulis itu, dia punya keinginan seperti orang lain. Bisa menulis, bisa menghasilkan karya berupa buku dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa untuk seperti orang lain. Dia seperti dalam akuarium itu. Dia bisa melihat keluar, tapi dia tidak bisa untuk keluar. Dari mana? Dari lingkungan dia. Apa itu? Tentang pemikiran dia. Bahwa menulis itu susah. Menulis itu tidak gampang. Dan menulis itu butuh mental dan keberanian. Nah, akhirnya semakin dikikislah mental itu, kekuatan itu akhirnya niatnya pupus kembali. Terus Akhirnya harus sekarang lompat saya dari tidak- akuarium ya. Nah, makanya saya memberikan tips yang mudah untuk penulis pemula ini, yang mudah-mudahan dengan hadirin Nubar Pro nih ya, yang kita bahas tentang step-step mudah. Mungkin bagi orang, oh kayak gitu mah gampang, apa sih dijadikan suatu materi konten pada YouTube? Bagi kita bukan gampang. Nah, bagi kita mungkin gampang, tapi bagi orang lain ini sesuatu hal yang sangat dinantikan. Nah, itu Betul. mudah-mudahan dengan hadirnya Nubar Pro ini, yang kita konsen terhadap edukasi literasi, ini menjadikan suatu modal, menjadikan suatu jembatan yang tadi tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, yang tidak berani menjadi berani. Untuk apa? Untuk menulis dan menerbitkan. Itu intinya Gitu ya. seperti itu, Kang An. Baik, nah itu ya. Nah untuk caranya nih Kang, pasti Iya. ada trik-triknya ya. Cara Benar sekali. menemukan ide menulis itu apa aja dan ada berapa poin? Mungkin bisa Iya. dijelaskan ke Sobat Nubar semuanya. Baik, langsung nih berarti. Langsung aja Iya, kan, pada langsung. penasaran. Iya. Termasuk saya. Ya mudah-mudahan Kang An setelah menyimak pemaparan di ini, Kang An udah mulai menulisnya tahun 2021 nih ya. Jadi harus, Insya Allah siap. Iya, harus lebih semangat lagi menghasilkan suatu karya. Minimal 1 tahun 1 deh itu yang solonya gitu ya. Itu yang diharapkan. Baik Sobat Nubar, kali ini saya akan memaparkan tentang masalah tips ya. Tips buat apa? Menemukan ide yang mudah bagi penulis pemula. Nah, apa itu yang pertama? Yang pertama adalah mulailah menulis dengan apa? Dengan tema yang menarik perhatian. Perhatian siapa? Diri kita tentunya, si penulis. Jadi jangan sampai kita mau menulis punya orang lain, punya ide orang lain, kita
akomodir oleh kita mau tuangkan, jangan. Nah, jadi yang pertama adalah Sobat Nubar yang kita akan tulis ada yang membuat kita itu, oh saya senang nih nulis ini. Tema ini sangat bagus dan cocok buat pribadi saya, maka tuliskan itu. Jangan pernah menulis pengen seperti A, B, C, D, jangan. Apalagi kalau misalkan buat referensi nggak apa-apa. Nah, itu wajib. Wajib kan? Wajib kalau RP, karena referensinya untuk acuan, Kang. Acuan misalkan kita ambil contoh penulis A, dia sudah bekerja dan sebagainya. Kita wajib untuk referensinya ke dia, untuk mengacu ke dia, idola. Tapi ingat, kita punya basic tersendiri, kita punya punya gaya tersendiri dalam segi menuangkan suatu ide pada tulisan. Nah, intinya adalah Anda jangan pernah menjiplak ide orang lain. Oh, gitu. Itu. Jangan pernah ingin menuliskan karya orang lain. Tulis yang ada pada diri kita, berupa pengalaman kah, berupa sejarah hidupnya kah, dan sebagainya. Pengalaman manis atau pahit silahkan tuangkan dalam sebuah tulisan. Ini yang paling mudah. Semua orang punya pengalaman di sana, Kang. Betul nggak? Betul. Kang Aan punya pengalaman, misalkan saya pengalaman dibully waktu SD misalkan. Atau pengalaman ketika main bola misalkan kalah diolok-olok sama temennya, akhirnya nangis dan sebagainya. Itu bisa dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Atau punya pengalaman-pengalaman yang sekiranya itu emang humor, lucu dan sebagainya, itu bisa dituangkan. Atau pengalaman pahit misalnya dan sebagainya, itu bisa dituangkan. Jadi Sobat Nubar, yang tips yang pertama itu sangat mudah saya. Apa itu? Yang mulai menulis dari apa? Menulis dengan tema yang menarik perhatian kita. Itu tema apa? Bukan menarik apa yang menurut orang lain. Jangan. Karena kita pemula, Kang. Oh. Kalau pemula itu jangan pangsa pasar ini lagi ngejar tren apa ya, ngikutin jangan. Misalnya K-pop. Rame gitu kan tentang pop-pop itu yang orang Korea dijadikan sebuah tulisan. Kita jangan dulu ke sana ngejarnya. Tapi kan justru malah memberikan keuntungan sendiri, Kang, ya, ketika kita ngikutin orang lain. Seperti yang Kang bilang, yang K-pop tadi kan, kita bikin sesuai yang itu. Atau ya itu bagi orang yang sudah punya nama, yang sudah bisa menulis. Kalau bagi pemula, nah dia bingung, Kang. Karena apa? Dia punya referensi sedikit, sehingga ketika bernarasi menggunakan diksinya pun dangkal. Karena dia belum punya ilmu tentang kesana. Tapi kalau menuliskan tentang pribadinya, insya Allah deh dia udah pernah nulis diari. Pasti sama dengan diari, nggak jauh-jauh deh dengan diarinya. Ketika dia menuliskan sebuah puisi, nanti puisinya puisi tentang diri. Misalkan dia tidak mengerti tentang majas, yaitu dia tidak mengerti tentang masalah kuatren, stikon dan sebagainya, terjina dan sebagainya, di aturan-aturan puisi yang misalnya puisi satu bait 4 baris, 3 baris, 5 baris atau puisi bebas dan sebagainya, dia nggak ngerti. Yang penting dia menulis puisi aja gitu, seperti itu. Nah, ini ada sesuatu hal perlu diapresiasi. Oleh siapa? Oleh semuanya, oleh semua kalangan. Jangan sampai ketika dia baru menulis, dia upload di media sosialnya dia, lantas dibully, misalnya tulisan kamu jelek, tulisan kamu tidak bermutu, wah bla bla dan lain sebagainya. Akhirnya dia down, tidak menulis lagi. Kuncinya adalah Sobat Nubar, ketika Anda ingin menjadi seorang penulis, carilah mentor. Dengan cara apa? Masuk ke komunitas. Itu intinya. Jadi ketika kita menuangkan suatu ide itu dituliskan, dilemparkan kepada komunitas, situ ada kritik dan saran. Ya, kritisan inilah yang paling membangun si penulis sehingga menjadi perbaikan kualitas dalam tulisan itu. Gitu kan. Kalau kita tanpa adanya mentor, tidak masuk komunitas, saya yakin dia tidak akan ada perkembangan untuk sesuatu hal meningkat. Tangganya dia di bawah-bawah aja seperti itu. Kayak ibaratnya anak aja yang baru belajar jalan aja butuh. Nah, bener, ada yang ngebimbingnya, apalagi yang menulis. Menulis itu nanti sangkut pautnya itu dengan berbagai macam. Misalkan ada undang-undang copyright, misalnya ada undang plagiarisme dan sebagainya. Ini kan kita harus paham tentang itu. Tapi kalau ada mentor kan enak kan. Jadi ada batasan-batasan. Nah, benar sekali. Jadi kita melangkahnya pun, ada mentor nih, enak sebelum dipublish, ke mentorkan dulu. Ini bagaimana? Oh, ini ada namanya si A si B nih penulisnya, cantumkan seperti ini penggunaannya. Nah, ini kan jadi enak, ada arahan. Jadi kita tidak asal menjiplak punya orang di Kopas ya, lantas langsung dipublish sehingga banyak kasus nantinya. Nah, Kang, tadi kan dijelaskan bahwa penulis pemula itu juga dibutuhkan mentor. Iya. Nah, dari penulis sendiri memilih mentornya yang gimana tuh, Kang? Ada kriterianya? Nah, baik. Sobat Nubar, ada kasus di grupnya saya, gitu ya. Di grupnya saya bahwa ada penulis pemula yang dia masuk ke mentornya mentor yang kejam. Jadi ketika dia mengupload tulisannya langsung dijudge bahwa tulisan ini jelek bla bla sebagainya. Itu Kang. Baik, sebelum lanjut ke cerita Kang tadi, kita break sebentar ya.